Melanjutkan episode sebelumnya, saat ini di sisi pasukan iblis. Dari 8 dewa iblis yang memimpin adalah Paimon. Peringkat 9 yang disebut dewa iblis malaikat ahli sihir gelap. Selain Paimon, 7 dewa iblis lainnya semuanya berada di bawah peringkat ke-20. Untuk dapat menduduki kursi di antara 10 dewa iblis, kekuatan bertarung Paimon tidak jauh di bawah Marbas. Selain itu, dia juga teman baik dari dewa iblis bulan Agares dan memiliki status tinggi di antara para iblis. Di samping Paimon, ada dewa iblis tampan dengan 6 sayap di punggung. Itu adalah dewa iblis peringkat 49. Dewa iblis penerawang yang dikenal dengan nama Krosil. Saat ini, dia berkata, Tuan Paimon, kesatria yang tiba-tiba datang itu cukup mengancam. Haruskah kita mengambil tindakan terhadapnya? Di sana, Paimon menjawab, kalau begitu, cobalah selidiki dia. Mendengar itu, Krosil mengangguk dan melihat ke arah jauh ke arah Long Hao Chen. Gelombang yang mengelilinginya diwarnai dengan warna biru tua yang menyeramkan. Dengan segera, mata di dahinya terbuka perlahan memperlihatkan mata biru tua. Kemudian gelombang mental melesat langsung ke arah benteng. Di sisi lain, saat ini Long Hao Chen masih menggunakan beberapa jenis kemampuan dukungan. Dan tiba-tiba dia merasakan pusing. Seolah-olah ada kekuatan mental yang mencoba melepaskan pikirannya. Merasakan itu, dia segera menghentikan rangkaian sihirnya. Dan mencoba untuk mengumpulkan kekuatan mentalnya untuk mengamati perubahan ini. Dalam pengertian Long Hao Chen, kekuatan yang telah membuatnya pusing itu terbentuk dari gelombang mental yang kuat. Tetapi masalahnya adalah dia tidak bisa menentukan apa yang terjadi. Dia hanya bisa merasakan secara samar bahwa itu berasal dari para iblis. Sedangkan saat ini, di sisi lain, Dewa Iblis Krosil mengungkapkan ekspresi heran. Sungguh kekuatan mental yang kuat. Kesatria itu benar-benar tidak biasa. Di samping, Dewa Iblis Paimon kemudian bertanya, Krosil, apakah kamu menemukan sesuatu? Di sana Krosil kemudian menjawab, kekuatan mental kesatria ini sangat kuat. Rencanaku ketahuan saat aku mencoba mendekat. Kekuatan mentalnya telah menolakku sebelum aku bisa masuk ke dalam pikirannya. Mendengar itu, Paimon melihat serangkaian kemampuan pendukung dari Long Hao Chen memperkuat perlawanan pasukan mereka melawan pasukan iblis. Kemudian dia segera membuat keputusan. Krosil, cobalah sekali lagi. Aku akan meningkatkan kekuatanmu. Mendengar itu, Krosil mengangguk tidak ragu sedikit pun. Dengan menutup matanya, dia kemudian melantunkan mantra. Suaranya menjadi sangat tenang dan pilar Dewa Iblis di belakangnya bersinar dengan warna biru tua. Pada saat dia mulai melantunkan mantra, sosok Paimon bersinar dan Krosil berdiri di depannya. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya dan menyebarkan lapisan kabut hitam. Esensi gelap di sekitarnya berkumpul dan di tengah nyanyian mantra, malaikat bersayap hitam kemudian melayang di sekitar kabut hitam dan terus-menerus melepaskan beberapa sinar hitam ke arah pasukan iblis. Ini merupakan domain malaikat. Di bawah domain ini, semua iblis dari langkah ke-7 ke bawah dapat meningkatkan kekuatannya hingga 1 langkah dan berlangsung selama 5 menit. Sementara itu, Paimon juga melantunkan mantra. Sinar kemasan segera muncul dari matanya, berubah menjadi spiral emas gelap yang menutupi Krosil dari belakang. Mendapat dorongan dari cahaya kemasan ini, nyanyian Krosil semakin cepat. Kemudian, pilar Dewa Iblis miliknya melepaskan pancaran cahaya biru yang mulai mengeluarkan gelombang yang berkumpul pada mata di dahinya. Seorang kesatria emas mungkin telah menarik perhatian Paimon. Tetapi secara umum, itu tidak akan membuat Krosil mengambil tindakan berbahaya seperti itu. Dia tidak tahu mengapa. Tetapi setelah mendengarkan penjelasan dari Krosil, dia segera membuat pilihan ini tanpa ragu-ragu. Jauh di dalam dirinya, dia memiliki perasaan samar bahwa ada sesuatu yang salah dengan kesatria emas ini. Di sisi lain, Long Hao Chen menjadi sangat waspada. Dia mencoba untuk memusatkan mentalnya berjaga-jaga serangan mental itu datang kembali.
Di tempat lain, kepala kuil pejuang Qiu Yang Hao terus mengawasi Long Hao Chen. Tetapi begitu melihat dia berhenti menggunakan lingkaran cahaya dan mengubah posisinya menjadi pertahanan, saat ini dia menjadi sedikit heran. Apa yang terjadi? Dan setelah melihat sisi iblis, dia melihat kabut hitam yang menghadang pasukan iblis. Dari sana dia merasakan bahwa ada sesuatu yang akan terjadi. Apa yang sedang mereka rencanakan? Pikirannya terus berputar, dan setelah menyadari sesuatu, dia segera berteriak. Kesatria emas, hati-hatilah. Kesatria emas ini ditunjukkan pada Long Hao Chen. Saat sepenuhnya menggunakan lingkaran cahaya, Long Hao Chen secara alami mendengar suara Qiu Yang Hao. Pada saat keraguan, Long Hao Chen tiba-tiba merasakan tekanan kuat yang mendarat padanya, dan juga gelombang mental mencapai pikirannya. Cahaya biru lurus sempurna kemudian berjalan melalui kabut hitam yang pekat. Itu mengarah tepat ke arah Long Hao Chen. Saat itu, Long Hao Chen merasakan tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku, karena kekuatan mental ini langsung menangkapnya. Gelombang mental ini hanya ditunjukkan pada Long Hao Chen, dan yang lain tentu saja tidak akan terpengaruh. Melihat itu, Cai Er, Wang Yuanyuan, Han Yu, dan Zhang Fang segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka segera bergegas ke arah Long Hao Chen untuk mencoba membantu. Tetapi, semua usaha mereka hanyalah sia-sia. Cahaya biru itu tidak mengandung energi spiritual, dan tidak bisa dibatalkan oleh serangan apapun. Tetapi tetap saja, sebagai dewa yang dipilih, bagaimana Long Hao Chen bisa menyerah begitu saja? Meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi dengan cahaya biru ini, dia dapat merasakan bahaya besar darinya. Dia berpikir, dengan memadamkannya, dia pasti akan lolos dari kematian. Saat ini, Long Hao Chen berusaha menggunakan energi spiritualnya. Tetapi dengan cepat, dia menyadari, semua energi spiritualnya sudah tersegel oleh cahaya biru itu, dan hanya kekuatan mentalnya yang dapat dia gunakan. Setelah begitu keras berpikir, dia akhirnya menemukan sesuatu. Tidak ada energi spiritual bukan berarti dia tidak bisa mengaktifkan peralatan. Tidak semua peralatannya membutuhkan energi spiritual untuk digunakan. Kemudian cahaya emas tiba-tiba muncul dari dadanya. Benar, cahaya ini berasal dari liontin abadi. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan musuh selama dia berhasil mencapai menara kematian. Apa yang bisa mereka lakukan? Liontin abadi hanya membutuhkan kekuatan mental untuk digunakan dan tidak membutuhkan energi spiritual. Di bawah segel cahaya biru, tubuh Long Hao Chen berubah menjadi ilusi, seolah-olah bisa menghilang kapan saja. Dan seketika cahaya emas muncul, pemandangan aneh segera terjadi. Cahaya emas yang keluar dari dadanya segera menyatu dengan cahaya biru di sekitarnya. Dan gelombang mental yang kuat ini juga berantakan. Yang lebih mengejutkan, cahaya emas tidak hanya menyatu dengan Long Hao Chen, tetapi bahkan meluas menuju kabut hitam di kejauhan. Saat itu juga Long Hao Chen menghilang. Selain itu, Dewa Iblis Krosil juga menghilang. Di sana, melihat Long Hao Chen menghilang, Cai Er, Han Yu, Wang Yuanyuan, dan juga Lin Xin mereka malah menjadi tenang. Mereka tahu dengan jelas itu adalah menara kematian. Sedangkan di sisi lain, Dewa Iblis Paimon sangat terkejut dengan kejadian itu. Di dalam domain miliknya, Dewa Iblis Krosil telah menghilang bersama kesatria musuh itu. Perpindahan ini juga membuat Long Hao Chen tenang. Namun yang mengejutkan, cahaya biru pada tubuhnya tidak menghilang, tetapi masih mengikat dengan cahaya kemasan dari menara keabadian. Sosok tinggi juga muncul dalam pandangannya. Tentu saja ini merupakan Dewa Iblis Krosil. Kejutan di wajahnya jauh lebih besar daripada Long Hao Chen. Saat teleportasi, dia kehilangan kendali atas kemampuannya, dan segera dibawa transportasi yang tidak dapat dia tolak bahkan pada tingkat kultivasinya. Apa yang terjadi? Kenapa aku kehilangan koneksiku dengan pilar Dewa Iblis? Di mana ini? Tempat apa ini? Bagaimana kamu bisa kabur dari seranganku? Semua pertanyaan ini diucapkan Krosil dengan penuh keterkejutan. Melihat Krosil juga ada di sini, Long Hao Chen juga sangat terkejut. Dan ketika Krosil menanyakan pertanyaan itu, dia mundur dengan sangat cepat. Kemudian, perisai siput matahari dan bulan muncul di tangannya,
Aku tidak melarikan diri, tetapi membalas seranganmu. Long Hao Chen menjawab dengan dingin. Di depan, Krosil sudah tampak tenang dan tidak sabar untuk menyerang Long Hao Chen. Manusia, jangan meremehkanku. Jika kamu mengirimku kembali, akan kuampuni nyawamu. Mendengar kata-kata ini, Long Hao Chen tertawa. Mengampuni nyawaku? Sayang sekali, aku tidak punya rencana untuk melepaskanmu. Seperti Krosil berencana untuk melawannya, hal yang sama juga terjadi pada Long Hao Chen. Dia sekarang memperluas pikiran sepenuhnya, melakukan upaya habis-habisan untuk menentukan tingkat kultivasi Krosil. Saat ini musuhnya tidak diragukan lagi, berada di langkah ke-9. Dan juga dia sebelumnya telah terluka karena serangan balik dari Menara Kematian. Saat ini, Long Hao Chen masih menentukan jarak kekuatan di antara mereka berdua. Dan dengan demikian tidak akan terburu-buru dalam pertempuran. Di depan Dewa Iblis Krosil, Long Hao Chen dirugikan dalam hal kultivasi. Tetapi dia memiliki aspek keunggulannya sendiri. Yang pertama, dia sangat percaya diri dalam mencegah Krosil terhubung dengan pilar Dewa Iblis miliknya. Dan yang kedua, musuh saat ini sudah terluka. Dan tidak peduli sejauh mana, setidaknya dia tidak dalam kondisi yang baik. Menghadapi seorang ahli atribut mental, Long Hao Chen tidak takut sedikit pun. Bahkan Dewa Iblis peringkat ke-12, Dewa Iblis Sitri, menderita serangan balik dari serangannya sendiri. Dalam pertarungan langkah ke-8 melawan langkah ke-9, mungkin dia benar-benar bisa meninggalkan Dewa Iblis ini di sini selamanya. Memikirkan hal ini, detak jantung Long Hao Chen menjadi semakin cepat. Haruskah dia melawan Dewa Iblis 1 lawan 1? Bisakah aku bisa menang melawannya? Long Hao Chen masih tidak yakin, tetapi dia sudah membuat keputusan untuk mencobanya apapun yang terjadi. Mendengar kata-kata dari Long Hao Chen, Krosil mengungkapkan senyum saat dia berkata, "Ksatria muda dari langkah ke-8, kamu mencoba untuk menantangku. Bagaimana kamu bisa menjadi lawanku?" Mengatakan itu, Krosil mengangkat pisau di tangan kanannya dan diarahkan ke arah Long Hao Chen. Pisau ini tidak bergerak dengan cepat, tetapi seketika itu menyerang, Long Hao Chen merasa telah dikunci oleh Krosil. Dia tidak bisa menghindari serangan ini. Mata Krosil sudah membiru. Teknik penerawangnya memiliki kegunaan yang sangat penting. Itu mampu menciptakan peluang saat melawan musuh dan juga dapat memprediksi gerakannya. Dalam kondisi seperti itu, serangannya sangat efektif. Di sisi lain, melihat serangan itu, Long Hao Chen mundur sedikit. Dengan perisai siput matahari dan bulan yang sudah siap menahan serangan. Pada detik berikutnya, suara dentang segera bergema. Dengan tabrakan itu, Long Hao Chen terpental 2 langkah ke belakang. Dan setelah menahan serangan ini, dia juga menyadari energi spiritual musuh lebih dari 100.000 unit. Tetapi di tingkat kultivasi seperti itu, mengandalkan obstruksi ilahi, ternyata itu masih tidaklah cukup. Sedangkan di sisi lain, Krosil tidak berhenti di situ. Pedang kembali ditebas membentuk cahaya hitam yang melesat. Melihat serangan musuh kedua musuh telah datang, sosok Long Hao Chen secara aneh tiba-tiba menghilang. Dan tentu saja serangan Krosil mendarat langsung pada dinding ruangan menyebabkan serangkaian dengungan. Krosil saat ini benar-benar terkejut. Bahkan dengan teknik penerawangnya, dia sebenarnya tidak tahu bagaimana Long Hao Chen telah pergi. Dan setelah beberapa saat, dengan kilatan cahaya, Long Hao Chen muncul kembali. Dan kali ini, Hao Ye juga ada di sampingnya. 5 kepala Hao Ye mengeram bersama dengan aura ungu keluar darinya. Tidak hanya Hao Ye, Long Hao Chen juga memanggil Yating. Seketika Dewa Iblis Krosil yang sebelumnya tampak bangga, sekarang menjadi penuh dengan keterkejutan dengan rasa takut yang ada di dalamnya. "Kamu manusia itu!" teriak Krosil yang tubuhnya tampak gemetar. Di sana melihat Hao Ye yang meledak dengan amarah yang besar, dia menjadi sama sekali tidak bisa mempertahankan ketenangannya. Para Dewa Iblis telah hidup melalui banyak generasi, tetapi tidak semua ingatan diturunkan di antara mereka. Semakin kuat Dewa Iblis, semakin banyak kenangan masa lalu yang diwarisi. Meskipun saat ini Krosil tidak bisa mengatakan identitas Hao Ye,
Dia memiliki perasaan bahaya yang muncul darinya bersamaan dengan ketakutan yang sangat besar. Terakhir kali ketika Long Hao Chen mengalahkan Dewa Iblis Sere, dia telah melakukan fusi dengan Hao Ye. Dia merasa Hao Ye jauh lebih kuat, dan samar-samar sikap unik yang mengesankan keluar juga darinya. Dalam tebakan Long Hao Chen, ancaman nyata bagi para iblis sangat mungkin itu dari leluhur Hao Ye. Dengan kata lain, spesies dari Hao Ye terlahir sangat kuat, dan dia pasti akan terus tumbuh lebih kuat di masa depan. Itulah penilaian Long Hao Chen saat ini. Hao Ye sekarang memiliki 5 kepala dengan elemen yang berbeda, yaitu cahaya, api, angin, air, dan racun. Kelima kepala itu memandang Krosil dengan tatapan dingin, samar-samar mengeluarkan aura kebencian. Sama seperti iblis yang tampak ketakutan saat bertemu dengan Hao Ye. Hao Ye menunjukkan kebencian yang kuat di depan para dewa iblis. Mungkinkah mereka memiliki permusuhan darah bawaan? Long Hao Chen tidak memahami ini sedikit pun. Bagaimanapun, Hao Ye bukanlah makhluk dari dunia ini. Jadi, bagaimana dia bisa menunjukkan kebencian seperti itu kepada para dewa iblis? Pada lehernya yang besar, itu ada sebuah tonjolan yang lain. Tonjolan ini sangat besar dan menurut pengetahuan Long Hao Chen, mungkin itu akan melahirkan kepala ke-6 saat dia berevolusi di masa depan. Saat ini, Hao Ye mengeluarkan raungan rendah, mengeluarkan niat bertarung yang sangat kuat. Dia berusaha untuk melawan dan ingin langsung menuju Krosil. Tentu saja, Long Hao Chen tidak membiarkan dia melakukan itu. Bagaimanapun, Hao Ye masih berada di puncak langkah ke-7. Jika serangan musuh menimbulkan kerusakan berat padanya, Long Hao Chen akan sangat menyesal. Dan setelah waktu singkat komunikasi yang dibatasi jiwa, Long Hao Chen melonjak tinggi dengan Yating yang masih ada di sana, dan mulai melantunkan mantra. Kemudian 4 cahaya menyala berturut-turut dari dada Long Hao Chen. Itu merupakan 4 penjaga suci yang kuat, ke-9, ke-10, ke-11, dan juga ke-12. Di sana, Hao Ye, Yating, dan juga 4 penjaga suci. Dengan sendirinya, ini sudah dekat dengan anggota biasa yang membentuk pasukan penghulu iblis tingkat raja. Sedangkan di sisi lain, Dewa Iblis Krosil akhirnya merasakan ancaman bagi hidupnya. Long Hao Chen tidak menakutkan, tetapi penampilan Hao Ye membuatnya menjadi gemetar. Dan pada saat ini, kabut emas tipis muncul di sekitar Long Hao Chen. Ini merupakan kemampuan penyimpanan momentum. Dengan dukungan dari armor emas, Long Hao Chen memiliki cadangan energi spiritual yang kuat, dan hampir tidak menghabiskan upaya untuk membuka segel pada pedang Arya Sang Dewi Cahaya. Di saat yang sama, pedang teratai cahaya biru juga mengeluarkan kilauan cahaya hijau. Warna jingga dan hijau tidak selaras dengan sempurna, tetapi membawa tampilan yang sangat mempesona di samping warna emas yang dilepaskan dari tubuh Long Hao Chen. Sedangkan di sampingnya, mata 5 kepala Hao Ye dipenuhi dengan fluktuasi tipis dari aura keunguan. Krosil adalah dewa iblis penerawang. Bahkan jika dia takut, dia tahu dia tidak bisa terus menunggu. Jika musuh dibiarkan mempersiapkan serangannya, maka dia akan menghadapi kematian. Dipenuhi dengan keinginan besar untuk bertahan hidup, Krosil berteriak dan bergegas maju seperti sambaran petir. Dengan mengepakkan 6 sayap di punggungnya, dia langsung menuju ke arah Long Hao Chen. Krosil tentu saja bisa mengetahui bahwa Long Hao Chen adalah inti dari mereka. Selama dia bisa dibunuh, yang lain tidak akan menjadi ancaman. Hal yang sama bahkan berlaku bagi Hao Ye, karena dia bisa merasakan adanya kontrak di antara mereka. 2 proyeksi pisau diluncurkan. Itu tidak pada Long Hao Chen, tetapi pada penjaga suci ke-12 dan juga ke-10. Kemampuan mengunci Dewa Iblis Krosil hampir tidak bisa dihindari oleh keduanya. Dan Krosil bahkan tidak menatap mata mereka. Saat ini, cahaya biru tua sedingin es meledak dari matanya langsung diluncurkan ke mata Long Hao Chen. Menjadi Dewa Iblis tipe mental, sihir mental merupakan keahlian Krosil. Dan saat kultivasinya mencapai langkah ke-9, kejutan mental yang diluncurkan olehnya terkadang bahkan bisa meledakkan kepala musuh. Sedangkan di sisi lain, 5 kepala Hao Ye meraung secara bersamaan. Semua matanya diwarnai dengan warna ungu.
Saat ini, Hao-Ye dan juga Long Hao Chen sepertinya hampir disatukan. Saat cahaya ungu di mata Hao-Ye berkedip, kedua mata Long Hao Chen juga berubah menjadi warna ungu keemasan. Sedangkan di sisi lain, keempat penjaga suci segera menanggapi dua pisau dari Krosil. Ditinggal tanpa cara untuk melakukan manuver menghindar, empat penjaga suci sangat ditekan. Tetapi meskipun begitu, mereka masih punya sarana sendiri. Dua cahaya biru keluar dari tongkat penjaga suci ke-11, dan itu tepat mendarat pada dua proyeksi pisau hitam. Untuk sementara, kedua pisau ini telah dihentikan. Dengan mengandalkan kendali sihir mereka yang sangat hebat, penjaga ke-9 dan ke-11 melakukan yang terbaik untuk membantu dua lainnya menghentikan serangan ini. Tetapi meskipun begitu, ketika penjaga ke-10 dan ke-12 menghentikan energi sisa dari serangan, itu masih mengguncang seluruh menara kematian. Dari sini bisa dilihat betapa kuatnya Dewa Iblis Krosil. Seorang ahli dari langkah ke-9 benar-benar mengerikan bagi lawan dari level yang lebih rendah. Namun, Krosil justru mengalami kerugian. Serangan kejutan mental yang dia luncurkan dari matanya tidak memiliki efek sedikit pun saat mendarat di mata emas keunguan Long Hao Chen. Itu seolah-olah perisai telah didirikan di luar matanya dengan paksa menghentikan jalannya. Sementara itu, pedang Arya Sang Dewi Cahaya di tangan kanannya perlahan menyerang. Serangan ini terlihat lambat dengan niat pedang yang dipadatkan. Memang di bawah pengaruh dari alam spiritual Long Hao Chen dan juga niat pedangnya, pedang Arya Sang Dewi Cahaya mencapai keadaannya mendekati alat ilahi. Ini jelas bukan hanya karena kultivasinya yang telah meningkat, tetapi berkat manfaat yang dibawa oleh meteor yang memelihara dua pedang ini. Di sisi lain, saat dia menggunakan dua pisau sebagai pendukung, Krosil benar-benar tidak berani menerima serangan ini dari Long Hao Chen dengan tubuhnya. Dan tepat pada saat ini, sosok malaikat bersayap 6 muncul di belakang Long Hao Chen. Dan segera itu secara tajam meningkatkan kilauan yang dilepaskan oleh kedua pedangnya. Ini merupakan mantra cahaya dari langkah ke-8, berfungsi sebagai dukungan yang datang dari Yating. Kemampuan ini memiliki efek peningkatan yang cukup besar. Dengan kata lain, kemampuan ini secara langsung mengubah Long Hao Chen menjadi seorang ahli dari langkah ke-9 selama 30 detik. Selanjutnya, tabrakan terjadi. Serangan pedang Long Hao Chen dihentikan, tetapi niat pedang yang luar biasa terus keluar dari tubuhnya dengan panik. Sampai-sampai Krosil bahkan tidak dapat melakukan serangan berikutnya karena reaksi dingin yang gemetar di seluruh tubuhnya. Namun, pisau di tangan Krosil memiliki akumulasi energi yang sangat mengerikan. Mendorong kembali, Long Hao Chen juga tidak dapat menanggapi. Tetapi, tidak peduli apapun itu, dia telah berhasil menghentikan serangan Krosil secara langsung. Saat ini, pertempuran baru saja dimulai. 4 kepala Hao-Ye segera menyemburkan 4 mantra sihir untuk menyerang Krosil. Little Flame telah melepaskan bola api, sedangkan Little Green melepaskan bilah angin yang menyelimuti api untuk membentuk perpaduan antara angin dan api. Little Blue dan juga Little Purple juga mulai melancarkan serangan. Tombak ungu terangkat di udara tanpa suara. Saat lingkungan Krosil ditutupi oleh angin dan juga api, sinar ungu ini melesat tanpa suara. Itu mengarah ke atas kepala Krosil. Mendapatkan kesempatan dari Hao-Ye, Long Hao Chen menyilangkan pedangnya di depan. Seluruh kekuatan tubuhnya dituangkan ke dalam pedang. Dan segera pedang itu bergetar ringan, mengeluarkan cahaya yang lebih cemerlang. Karena menghadapi dari serangan Hao-Ye, kekuatan Krosil seakan ditekan. Semua kemampuannya kehilangan sekitar 1/5 dan dia tampak sangat berhati-hati. Dengan mengarahkan kedua pisaunya ke arah yang berlawanan, satu ke atas dan yang lainnya ke tanah, pancaran biru muncul kembali dari matanya. Kemudian dia berputar di tempat yang sama, berubah menjadi pilar cahaya hitam yang bertabrakan dengan serangan itu. Perbedaan kultivasi dapat terlihat dengan sangat jelas. Pusaran api dan angin langsung dihancurkan oleh pilar cahaya hitam itu. Tetapi tombak ungu di belakangnya tidak hancur begitu saja. Itu meledak dengan keras bersamaan dengan pilar cahaya hitam. Cahaya hitam menghilang dan Krosil terlempar mundur.
Di bahu kirinya muncul jejak ungu tua yang samar. Serangan Hao Ye telah memberikan beberapa luka padanya. Ini terasa sangat luar biasa, bahkan pada puncak langkah ke-7. Dia benar-benar bisa melukai Dewa Iblis dari langkah ke-9. Di sisi lain, Long Hao Chen masih tetap tidak bergerak, masih menggunakan penyimpanan momentum. Kemudian yang menyerang selanjutnya adalah 4 penjaga suci. Dari jauh, Krosil tiba-tiba merasakan perasaan berat saat cahaya berkilau dan tembus cahaya bersinar di atas kepalanya, dalam bentuk tombak seperti berlian. Sementara itu, lingkaran biru sedingin es langsung menyelimuti tubuhnya dan segera meledak. Itu menghasilkan sosok dingin saat sosok merah dan hijau memanfaatkan kesempatan itu untuk bergegas ke arahnya secara tiba-tiba, melancarkan serangan hampir dengan panik. Tetapi karena efek dari racun Hao Ye, saat ini Krosil berhasil menjadi tenang sepenuhnya. Serangan Hao Ye pasti telah menimbulkan beberapa kerusakan padanya, tetapi itu juga membuatnya menyadari bahwa makhluk yang dia takuti sebenarnya jauh di bawah kekuatannya sendiri. Dan dalam keadaan ini, dia menunjukkan kekuatannya sebagai Dewa Iblis penerawang. Dalam situasi yang tidak menguntungkan, Krosil menginjak keras ke tanah dengan kaki kirinya. Dia melepaskan cahaya hitam dari dalam tubuhnya secara paksa menghancurkan cincin es dari penjaga ke-11 dan juga memperlambat tombak berlian yang diluncurkan ke arahnya. Kemudian pisau di tangan kanannya dipukul dengan efisiensi yang mencapai maksimum. Proyeksi pisau kembali diluncurkan, ditunjukkan ke arah Long Hao Chen. Dan pada saat yang sama, tiba-tiba cahaya kemasan naik berhadapan dengan proyeksi pisau hitam. Ledakan keras kembali terjadi. Proyeksi pisau hitam yang tampaknya menakutkan berubah menjadi tetesan tipis oleh cahaya kemasan tersebut. Yang menahan serangan ini itu adalah Yating. Tetapi kali ini wajahnya tampak menjadi sangat pucat. Serangan Krosil tidak hanya dihentikan, tetapi pada pisaunya itu telah ditandai dengan jejak emas yang melarutkan elemen kegelapannya dengan kecepatan panik. Jangan lupa, di dalam menara kematian, Long Hao Chen juga memiliki keunggulan lain, yaitu suplai energi spiritual. Tempat ini tidak bisa melengkapi esensi apapun selain dari atribut cahaya dan juga kematian. Pada awal pertempuran, Krosil tidak terlalu menyadarinya. Tetapi saat sampai pada titik ini, dia merasa ada sesuatu yang salah. Dengan kata lain, energi spiritual yang dia keluarkan tidak akan terisi kembali. Makhluk kecil seperti kalian berani berdiri di depanku. Telah diblokir berkali-kali. Saat ini, Krosil benar-benar marah. Dengan melebarkan matanya, dia tiba-tiba menembakkan riak biru dari kepalanya, yang ditunjukkan untuk menyerang 4 penjaga suci. Dan pada saat cahaya biru ini muncul, keempat penjaga segera terlihat panik. Tiba-tiba berubah menjadi 4 petir yang menghilang bergabung dengan menara kematian. Pada sebelumnya, Krosil tidak begitu memperhatikan keempat penjaga suci ini. Tetapi dengan cepat dia menyadari bahwa mereka sebenarnya adalah makhluk undead yang memiliki jiwa. Dan sebagai Dewa Iblis dengan atribut mental, dia adalah musuh bagi para makhluk undead. Dan tepat pada saat ini, cahaya hijau menyebar seperti hujan di dalam kabut. Dan kemudian tiba-tiba sosok muncul keluar melepaskan kilau keunguan dan juga keemasan. Sedangkan di sisi lain, Hao Ye yang besar menghilang seketika. Benar, ini adalah transformasi dari fusi armor, mode pertempuran terhebat dari Long Hao Chen. Dengan hanya menyimpan momentum, Long Hao Chen masih belum berada di langkah ke-9. Hanya dengan mengandalkan fusi dengan Hao Ye, dia bisa meluncurkan pukulan pedang dengan kekuatan yang cukup.